berbicara tentang fokus atau pendekatan eksegesis perjanjian lama. Jadi sebelum menafsirkan satu teks, kalau tadi adalah hubungan antara pembaca, pembaca dengan kita, ada subjektif, ada objektif, ada dialog otoritas, begitu. Terus sekarang kita akan mencoba melihat apa fokus dan pendekatan eksegesis perjanjian lama. Sebelum mulai menafsirkan suatu teks, kita juga harus menyadari apa fokus itu. Richard Pratt memberi 3 macam pendekatan atau fokus dari Kita malik pemem no boleh apa? Bagaimana? Oke, Richard Pratt memberi 3 macam pendekatan atau fokus dari eksegesis. Yang pertama ada yang namanya tematis, historis, dan sastra. Jadi fokus daripada perjanjian lama, ketika kita fokus eksegesis perjanjian lama, ada tematis, historis, kemudian ada sastra. Yang pertama, tematis. Apa itu tematis? Tematis adalah analisis tematis. Kita memperlakukan narasi perjanjian lama sebagai cermin yang memantulkan keprihatinan dan minat kita. Jadi fokus eksegesis adalah tema-tema yang dipilih oleh para pembaca, meskipun tema itu bukan tema utama dari suatu teks. Tipe analisis tematis adalah teologi sistematika, pemodelan, dan perhatian pastoral. Jadi ketika kita mau menafsirkan perjanjian lama, fokus daripada eksegesis perjanjian lama atau tafsir daripada perjanjian lama, itu ada 3 ruang lingkup. Yang pertama tematis, historis, dan sastra. Tematis itu artinya kita fokusnya kepada tema-tema yang dipilih oleh pembaca. Misal Bapak Ibu mau meneliti tentang prinsip-prinsip beriman di tempat yang sukar, gitu, dalam Kejadian 22. Jadi kita lihat prinsip-prinsip apa, itu tematis, begitu. Atau mungkin contoh tentang konsep pembenaran dalam kitab Roma. Jadi kita sudah punya temanya tentang konsep pembenaran, kemudian kita akan cari teks-teks yang cocok tentang itu. Jadi ada tematis begitu. Atau dalam contohnya Kejadian pasal 22 tadi, beriman di tempat yang sukar, begitu. Nah, kemudian kita lihat di Kejadian pasal 22, kita lihat prinsip-prinsipnya. Kira-kira bagaimana caranya beriman di tempat yang sukar? 1, 2, 3, begitu. Itu tematis namanya. Lah, kalau tematis, meskipun tema itu bukan tema utama ya, itu tema minor namanya. Kalau tematis itu tema minor yang diambil, bukan tema mayor. Lah, tipe analisis tematis itu ada 3. Ada teologi sistematika. Jadi analisis tematis itu ada subnya, ada 3 sub ya. Sub yang pertama itu adalah teologi sistematika. Kemudian yang kedua itu adalah pemodelan atau teladan, dan perhatian pastoral. Tetapi ada evaluasi terhadap pendekatan ini. Evaluasinya adalah analisis tema ini berguna tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya metode eksegesis. Karena tema ini lebih kepada tema minor, bukan tema mayor dari teks tersebut. Itu yang pertama, tematis. Yang kedua adalah analisis historis. Dalam analisis historis, kita melihat teks sebagai jendela peristiwa sejarah. Fokus eksegesis adalah peristiwa-peristiwa di balik teks. Ada 2 unsur historis dalam teks. Yang pertama adalah sejarah dalam teks. Maksud sejarah ini adalah sejarah yang diceritakan dalam teks. Jadi,
dalam Kejadian 6 ayat 9 tertulis cerita tentang fakta-fakta tentang Nuh, bahtera, besar dan luas air bah, lama bumi tutupi air, dan peristiwa yang terjadi ketika Nuh serta keluarganya keluar dari bahtera. Itu namanya sejarah dalam teks. Artinya sejarah yang ada dalam teks itu sendiri. Misal Nuh, apa yang ada di dalam cerita itu? Oh, Nuh itu adalah cerita itu tentang air bah. Ada fakta lain. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Kemudian bahtera, panjangnya, lebarnya, luasnya, itu tentang bahtera. Kemudian berapa lama ditutupi? Teks menjelaskan 40 hari, 40 malam. Jadi itu artinya sejarah dalam teks. Jadi sejarah yang dijelaskan di dalam teks itu sendiri, itu namanya sejarah dalam teks. Yang kedua adalah sejarah dari teks. Lah, kalau sejarah dari teks itu tidak berfokus pada sejarah yang ditulis dalam teks, melainkan berfokus pada sejarah teks itu sendiri. Seperti bagaimana teks itu muncul, mengapa, di mana, kapan, dalam keadaan yang bagaimana, siapa penulisnya, untuk apa ditulis, disunting, disusun, dihasilkan, mengapa sampai teks ditulis. Jadi pertanyaan-pertanyaan demikian itu yang disebut sebagai sejarah dari teks. Sejarah dari teks itu berarti di luar teks itu. Tetapi kalau sejarah dalam teks, sejarah itu ada di dalam teks itu sendiri. Seperti siapa tokohnya, kejadiannya seperti apa, peristiwa itu dalam teks ya. Tetapi kalau sejarah dari teks, itu pertanyaan yang berhubungan siapa penulisnya, begitu. Jadi itu perbedaan antara sejarah dalam teks dan sejarah dari teks. Jadi kalau sejarah dari teks seperti yang saya sampaikan di awal kemarin, itu seperti ada kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi, itu yang dimaksud dengan sejarah dari teks. Tetapi ada evaluasi. Evaluasinya adalah analisis historis penting, yaitu untuk menentukan situasi atau kondisi para penulis buku dan juga mengerti sejauh bisa peristiwa yang dijelaskan dalam teks. Tetapi analisis ini pun tidak dapat menolong kita untuk mengerti semua hal yang terjadi dalam teks. Harus ada analisis yang berfokus pada teks itu sendiri, atau yang disebut dengan analisis sastra. Ya, analisis historis itu bagus, tetapi kalau kita hanya analisis historis, kita tidak bisa menolong kita untuk mengerti semua hal. Begitu. Yang ketiga, analisis sastra. Dalam analisis sastra, kita melihat narasi PL sebagai gambar yang menghargai bentuk dan isinya. Fokus eksegesis adalah teks itu sendiri. Fokus eksegesis teks itu sendiri. Analisis sastra menolong kita untuk menemukan motif sentral dari sebuah perikop. Ada 3 hal dalam analisis sastra, yaitu basic analisis sastra, unit sastra, analisis sastra, kemudian kualitas sastra, kemudian pemahaman. Evaluasinya, kita jangan memakai satu metode eksekusi saja, tetapi memakai sebanyak mungkin metode untuk menolong kita masuk ke dalam teks. Tetapi setiap metode harus dipakai dengan kesadaran akan kelemahan dan kekuatannya. Oke, cara menafsirkan Alkitab, menafsirkan teks PL, sudah saya singgung kemarin. Ada namanya leksikal, itu studi kata. Gramatikal itu adalah tata bahasa. Sintaktikal itu hubungan antara kata dalam frase. Literari itu berfokus pada unit yang lebih besar. Kemudian historical itu sejarah. Kanonikal itu kanon. Kemudian theological.
itu adalah kemudian theological apatemoteologis. Jadi setelah kita menggali teks tersebut, maka kita akan bertanya apa makna teologis dari teks tersebut. Itu adalah cara menafsirkan teks di dalam Perjanjian Lama. Sampai sini, apakah ada pertanyaan?